sebentar Bapak. Ya, silakan. Jadi begini Pak, saya datang ke sini itu mau bertanya-tanya seputar kesimpulan yang Bapak pimpin. Ya, silakan Pak. Jadi begini Pak, yang pertama saya mau bertanya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya, jadi selama ini saat saya mengidentifikasi kasus yang saya hadapi itu dengan melihat latar belakang dan mengenali kasus tersebut Pak, sehingga bisa mengategorikan kasus tersebut itu ke dalam kasus dilema etika ataukah itu bujukan moral. Jika kasus yang terjadi itu sama-sama benar, itu artinya masuk kategori dilema etika Pak. Namun jika kasus yang terjadi ada benar dan ada salah, itu berarti masuk dalam bujukan moral. Begitu Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk yang berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, dalam mengambil keputusan, saya akan mencoba menyikapi kasus tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang ada Pak ya. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan murid terlebih dahulu, baru akan mengambil kebijakan di mana kepentingan tersebut tetap berpusat pada kepentingan anak dengan melihat hasil akhirnya. Gitu Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini ya Pak? Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah, tentunya yang pertama adalah mengenali nilai yang saling bertentangan. Selanjutnya kita menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Setelah itu kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik, gitu Pak. Dan tidak lupa juga merefleksi hasil keputusan tersebut Pak. Baik Pak, izin untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, dalam menyelesaikan kasus dilema etika, kita mengutamakan kolaborasi antar bersama rekan guru Pak ya, dan juga membangun komunikasi aktif untuk mengetahui tingkat manfaat dan keputusan yang bijak, sehingga apa yang kita putuskan nantinya itu yang terbaik dengan harapan nanti dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Begitu Pak. Ya, luar biasa ya Bapak ini. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini Bapak? Ya, dalam mengambil keputusan satu kasus tentunya banyak tantangan ya, terutama dalam kasus dilema etika. Hal-hal yang tidak terduga itu pasti ada dan muncul, namun bagaimana harus bijak dalam menyikapi kasus yang ada dan bertanggung jawab dalam segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi yang terpenting adalah mengambil keputusan yang terbaik dan yang terbaik Pak. Itu. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, gini, dalam menyelesaikan kasus itu saya tidak mempunyai jadwal khusus Pak ya. Namun dalam menyelesaikan kasus bisa kapan saja saat kasus tersebut ada, dan harus ada kebijakan dalam mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin kan kita harus sigap gitu Pak ya. Namun tidak lupa tentunya harus selalu berkolaborasi dengan teman dalam mengambil satu keputusan. Jadi tidak semerta-merta itu hasil keputusan saya pribadi. Iya, begitu Pak. Jadi harus ada koordinasi, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama
selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Dalam menyelesaikan kasus biasanya itu kami dibantu dewan guru ya dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi di sekolah. Bahkan kita selalu meminta pertimbangan kepada kepala sekolah senior karena saya juga kepala sekolah baru sehingga masih perlu bimbingan, dan tidak lupa berkoordinasi dengan pengawas sekolah, Pak, begitu. Jadi kita fleksibel, kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Ya. Dalam mengambil sebuah keputusan memang tidaklah mudah, Pak ya. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Namun semua itu kita harus bisa menyikapinya dengan segera. Keputusan yang kita ambil ini dengan mempertimbangkan dan mengutamakan kebutuhan peserta didik dan dapat dipertanggungjawabkan, gitu Pak ya. Baik Pak, saya kira pertanyaan saya cukup Pak, dan ini menjadikan saya sebuah pengalaman berharga karena bisa bertemu Bapak, bisa bertanya jawab berbincang-bincang. Semoga bisa menjadi bekal saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya mau izin dulu ya Pak. Terima Ya. kasih. Selamat pagi Pak Kapit. Mohon maaf ya, minta waktunya sebentar. Selamat pagi Pak Chandra. Jadi begini Pak Kapit, saya sini pertama silaturahmi, yang kedua yaitu mau bertanya-tanya tentang kondisi sekolah ini, ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah dan lain sebagainya ya Pak Kapit. Jadi begini Pak, yang pertama saya mau bertanya Pak, selama ini bagaimana Pak Kapit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Oke. Jadi yang termasuk dilema etika itu ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang di situ memuat nilai kebaikan dan kebaikan gitu. Jadi kita dihadapkan pada dua kebaikan yang harus kita pilih salah satu. Nah, kemudian kalau rujukan moral itu ketika ada masalah yang berkaitan dengan satu nilai kebaikan, kemudian yang satunya nilai yang tidak baik. Jadi harus kita tentukan mana yang harus kita pilih. Baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana Pak Kapit dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus atau permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Nah, ketika kita dihadapkan dengan dua masalah yang mengandung nilai kebaikan dan harus kita putuskan gitu, biasanya kita menimbang mana yang nilai kebaikannya itu lebih tinggi gitu. Kemudian yang kedua kita analisis mana yang resikonya paling kecil. Jadi itu nanti yang kita ambil menjadi sebuah keputusan. Oh, jadi menimbang Nilai kebaikannya yang lebih besar ya, resikonya. dan meminimalisir mengambil keputusan yang risikonya kecil ya. Iya. Begitu ya, ya Bapak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur-prosedur apa dan seperti apa yang biasa Bapak Kapit lakukan selama ini Pak? Nah, untuk menyelesaikan masalah biasanya kita menggunakan beberapa tahap. Yang pertama kita kenali dulu nilai yang ada dalam permasalahan tersebut, apakah mengandung nilai kebaikan ataukah mengandung nilai keburukan gitu. Kemudian yang kedua kita identifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian kita komunikasikan dengan musyawarah bersama orang-orang yang terlibat ataupun kepada semua dewan guru yang ada di sekolah. Kemudian kita tentukan nilainya yang mau diambil yang mana, kita putuskan. Kemudian setelah itu, setelah berjalan kita juga harus melakukan
evaluasi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah membawa kebaikan yang lebih atau belum. Baik Pak, untuk yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 ATK Bapak? Nah, yang saya rasa cukup efektif untuk membantu menyelesaikan masalah yaitu yang terutama komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat begitu. Karena dengan komunikasi yang baik kita bisa bermusyawarah dengan lebih baik yang nantinya juga akan menghasilkan keputusan yang baik. Jadi harus ada komunikasi dengan semua pihak ya. Kalau misalnya di sekolah ya dengan seluruh warga sekolah dilibatkan untuk berkomunikasi, musyawarah menentukan masalah. Baik Pak. Untuk yang berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ATK Pak? Nah, yang kadang menjadi hambatan untuk menyelesaikan masalah itu kesulitan dalam menganalisis karakter dari orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi kita harus mengenali masing-masing orang karena tiap orang kan karakternya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu sehingga kita bisa memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu berarti kita harus mengenali watak karakter masing-masing individu dulu atau karyawannya sehingga kita tahu. Itu ya Pak. Untuk yang terakhir Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 ATK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada, karena masalah kan bisa muncul kapan saja, tergantung dari kalau secara langsung diselesaikan atau nanti itu tergantung dari seberapa besar urgensi dari masalah tersebut. Kalau perlu penanganan yang segera ya harus segera kita selesaikan. Kemudian kalau masih tidak sedarurat itu bisa kita selesaikan di kemudian hari supaya kita juga tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya kira cukup. Ini sangat bermanfaat bagi saya, buat pengalaman bagi saya ya Pak. Nantinya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di sekolah saya nanti. Semoga ini dapat bermanfaat bagi saya di sendiri maupun di sekolah nanti.